Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati Bapak, Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah Cimanggu. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahim. Kali pertama saya datang ke sini. Disclaimer Bapak Ibu, saya bukan ustadz, apalagi ustazah, bukan. Kebetulan senang saja berbagi informasi. Karena saya baru pertama kali di masjid ini, mohon izin 5 menit untuk memperkenalkan diri paling lama. Nama saya Muhammad Yusuf Helmi, biasa dipanggil Helmi, asli Jakarta. Asli Jakarta, cuman wajahnya aja yang kayak begini. Karena kakek saya sama nenek dari pihak bapak ibu itu adalah turunan Arab Cina. Nah, jadilah Betawi. Saya dapat gennya, gen Cina. Nah, saudara-saudara sepupu saya rata-rata Arabian. Nah, jadi begitulah ininya. Kebetulan saya memang fokus di fikih muamalah al-maliyah al-mu'asirah. Fikih muamalah kontemporer. Satu kajian yang menurut hemat saya pribadi, baik sejak dulu waktu belajar tentang fikih sampai sekarang mengamati fikih muamalah itu jarang dikaji. Baik untuk kajian-kajian di pesantren maupun kajian-kajian di masjid. Kalau di pesantren itu udah nyampe babnya, misalnya bab muamalah, baru muamalah yang bab nikah. Pas mau masuk bab muamalah maliyah udah ganti kitab karena naik kelas. Naik kelas balik lagi, bahasnya bukan nerusin karena ganti kitab baru, baliknya ke fikih ibadah lagi. Begitu selanjutnya pas mau masuk fikih muamalah naik kelas lagi, balik lagi fikih ibadah karena ganti kitab. Dari mulai Fathul Qarib lah, sebelumnya adalah Safinatun Najah, Fathul Qarib, Fiqhus Sunnah dan segala macam, sehingga pembahasan-pembahasan mengenai fikih muamalah, apalagi yang muasirah, yang kontemporer, itu menjadi sesuatu yang jarang dibahas. Padahal kalau kita melihat sejarah Nabi dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kebanyakan justru adalah orang-orang yang berduit, bukan yang peminta-minta. Bahkan Nabi mengatakan dalam salah satu hadisnya, ketika ada salah satu sahabat Al-Hakim, beliau seringkali datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dikasih oleh Rasul, kemudian berapa waktu yang lagi datang lagi, minta lagi, dikasih lagi, sampai yang ketiga kalinya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ya Hakim, inna hadzal mala hulwun khadirun. Yang namanya harta itu hulwun khadirun, sangat menggiurkan, sangat menakjubkan. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burikalahu. Maka barang siapa yang mencari harta dengan niat penuh kedermawanan, niscaya dia akan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Ada enggak Bapak Ibu yang orang kerjanya biasa-biasa aja, Sabtu Minggu istirahat, bahkan kerjanya itu dari jam 8 sampai jam 5 udah cukup. Selanjutnya dia balik ke masjid, dia banyak ibadah, dia ikut pengajian, hal-hal yang pokok dalam keagamaan berjamaah dia ikut serta. Tapi kehidupan ekonominya tercukupi. Ada nggak kayak gitu Bapak Ibu? Banyak. Tapi kata Nabi, waman akhadha bi israfin nafsin, barang siapa ada orang yang mengambil harta, mengumpulkan harta, mencari harta bi israfin nafsin dengan penuh hawa nafsu, lam yubarak lahu fih. Dia tidak akan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Wa kana kalladzi ya'kulu wa la yashba, dan dia itu seperti orang yang makan tapi tidak pernah merasa kenyang. Tiap hari kerjaannya kerja aja, istri anak-anak dilupakan. Kalau nggak kerja, kalau nggak lembur Sabtu Minggu rasanya sakau. Maunya bawaannya kerja aja dimanapun. Tapi kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, hatinya tidak tenang, rasanya masih ada yang kurang. Bahkan dalam satu hadis kemudian ditegaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin, andaikan seluruh harta di dunia ini berbentuk
dikumpulkan dalam bentuk 2 buah gunung, dan semua gunung itu diberikan kepada seseorang, niscaya orang itu akan mengatakan, mana lagi. Itulah tabiat kita sebagai manusia. Nah, dalam konteks harta, Ibnul Qayyim al-Jauziyah bahkan mengibaratkan begini, harta itu ibarat bayang-bayang tubuh kita, Bapak Ibu. Kalau kita berjalan di siang hari, terik, ada matahari, ada nggak bayang-bayang tubuh kita? Kalau kita kejar, dapat apa nggak tuh bayang-bayang tubuh kita? Makin kita kejar, makin dia menjauh. Kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, bayang-bayang tubuh itulah yang dimaksud dengan harta. Makin dikejar, makin kita tidak pernah merasa puas. Tapi kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, kalau kita meluruskan niat kita bahwa kita hidup ini untuk mencapai kebahagiaan tidak saja di dunia tapi juga di akhirat. Kita boleh berdagang, kita boleh berusaha di bidang ekonomi, kita boleh mendapatkan keuntungan, tapi keuntungan dalam konteks Islam itu adalah keuntungan fid dunya wal akhirah. Maka itu ibarat orang yang berjalan di siang hari, dia nggak peduli dengan bayang-bayang tubuh itu. Dia hidup nggak peduli dengan harta. Dia fokus bagaimana menjalankan ibadah ini dengan baik dan benar. Ketika itu yang kejadian, dia fokus jalan menuju tujuannya, yaitu menuju Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang yang berjalan tidak memperhatikan, tidak mempedulikan bayang-bayang tubuhnya. Pertanyaannya, ketika orang itu berjalan, bayang-bayang tubuhnya ngikut apa enggak, Bapak Ibu? Ngikut apa enggak? Ngikut, itulah harta. Otomatis dia akan ikut. Satu cerita lagi misalnya. Pernah dengar kisah salah satu sahabat Nabi, Sa'labah? Pernah Bapak Ibu? Cerita yang sangat populer. Ketika dia merasa hidupnya susah, punya peternakan kambing yang sangat sedikit, kemudian meminta bantuan Nabi untuk mendoakan supaya dia makmur. Kemudian Nabi mendoakan, lalu Sa'labah memperoleh peternakan yang luar biasa besar. Tapi ketika dia mendapatkan limpahan harta, seiring dengan itu jarang datang ke masjid, gak pernah lagi jamaah. Sampai kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, di mana si fulan? Sahabat mengatakan masih ngurusin usaha peternakan kambingnya. Lalu apa yang kejadian? Lambat laun usahanya menurun. Itulah kisah Sa'labah. Orang yang mencari harta, terus mencari harta, fokusnya ke harta, dan tidak pernah merasa puas, sampai kemudian dia meninggalkan. Nah, walaupun dalam tanda petik sunnahnya, yaitu kumpul-kumpul bersama para sahabat dan berguru kepada Nabi, tapi kemudian keberkahan hidupnya menjadi hilang. Tapi kalau kita dengar cerita Sayyidina Abdurrahman bin Auf, pernah dengar Bapak Ibu? Bagaimana ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, seluruh hartanya ditahan sama penduduk kaum kafir Quraisy. Bahkan istrinya dihalang-halangi. Sampai kemudian istrinya dikasih tawaran, engkau tinggalkan suamimu, tinggal tetap di Mekah, dan kami akan menjaga keselamatan dirimu, menjamin kehidupanmu, bahkan harta yang kami tahan dari suamimu akan kami berikan kepada dirimu, asalkan satu syarat, engkau tidak ikut hijrah ke Madinah. Ketika mendapatkan hal tersebut, kira-kira nih Bu, ibu-ibu ada kan ya? Nah, kira-kira kalau diminta nih sama satu kelompok untuk meninggalkan suaminya yang sudah sebatang kara, tidak punya harta, lalu diiming-imingin akan dapat harta banyak, kehidupannya akan dijamin, bahkan dipersilahkan untuk memilih laki-laki mana yang ingin dia menikah dengannya, kira-kira si ibu-ibu itu akan berpaling apa tidak? Jujur, berpaling apa enggak? Pasti berpaling, kurang lebih kan gitu ya. Dan itulah yang kenyataan pada saat itu. Kemudian Sayyiduna Abdurrahman bin Auf hijrah seorang diri. Sampai di Makkah, di Madinah, ketemu yang namanya Sa'ad bin Rabi'. Orang Madinah, saudagar kaya raya. Kemudian beliau mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf,
"Wahai Abdurrahman, aku pernah mendengar cerita seleweran bahwasanya engkau dulu di Mekah adalah orang yang kaya raya. Apakah benar? Dan kenapa engkau bersedia untuk hijrah dari Mekah ke Madinah?" Tentu jawabannya kita tahu semua. Kemudian oleh sahabat dari Ansor ini ditawarkan, "Aku punya 2 petak tanah. Silakan engkau pilih tanah yang mana yang engkau sukai. Aku punya istri lebih dari 1. Silakan engkau pilih istri di antara istri-istriku ini mana yang engkau sukai, maka aku akan ceraikan dia dan nanti aku akan nikahkan dia dengan dirimu setelah selesai masa iddahnya." Kira-kira Bu, Pak, bapak-bapak nih terutama gantian. Kalau ditawarin yang kayak begitu, milih iya apa enggak? Milih iya apa enggak? Bohong kalau enggak. Ya kan? Bohong apa enggak? Kenyataannya apa? Kenyataannya Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Semoga Allah berkahi hartamu, semoga Allah berkahi keluargamu. Cukup tunjukkan di mana pasar." Tuh, Abdurrahman bin Auf. Ketika ditunjukkan pasar Bani Koinuko waktu itu. Pasar Bani Koinuko adalah pasar terbesar di Madinah saat itu yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Beliau mengamati, kalau bahasa sekarang melakukan marketing intelijen. Beliau mengamati pasar itu dikuasai oleh siapa, apa kebutuhan masyarakat, bagaimana tingkat kompetisinya, barang apa atau kebutuhan apa yang belum dicukupkan di situ, dan apa yang dia miliki saat itu kemampuannya. Setelah itu dia melakukan satu usaha yang belum dikuasai oleh warga Madinah saat itu. Artinya kalau sekarang Bapak Ibu melakukan strategi Blue Ocean Strategy, menawarkan satu produk atau jasa yang belum dimiliki oleh kompetitor. Jadi ilmu marketing itu sudah diterapkan zaman dahulu dan diimplementasikan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Setelah itu kita kenal bahwa Sayyidina Abdurrahman bin Auf justru menjadi kaya raya, bahkan lebih kaya ketimbang ketika beliau hidup di Makkah. Satu waktu beliau membawa rombongan kafilahnya. Dalam satu riwayat 700 kafilah. Kalau sekarang mungkin 700 kontainer. Datang dari luar Madinah masuk ke Madinah. Ramai langsung, berisik. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada salah satu kerabatnya, "Siapa yang datang? Kenapa warga Madinah begitu ramai?" "Oh, yang datang adalah Abdurrahman bin Auf." Kemudian kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Aku pernah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu Abdurrahman bin Auf dakhalal jannah habwan." Aku melihat Abdurrahman bin Auf itu nanti masuk surga tapi dalam keadaan terseok-seok. Ada yang mengatakan tertatih-tatih. Kenapa? Karena saking kaya rayanya. Berita itu sampai kemudian ke telinganya Abdurrahman bin Auf. Beliau nangis sejadi-jadinya. Beliau memohon kepada Allah supaya dimiskinkan, supaya nanti pada saatnya masuk surga beliau tidak terseok-seok. Beliau cari cara bagaimana supaya hartanya itu cepat habis. Satu waktu setelah masa peperangan selesai cukup panjang, ketika umat Islam selesai perang, itu kan lagi kebetulan sebelum berangkat perang lagi panen kurma. Selesai perang, kurma yang telah dipanen tersebut pada busuk. Kata Abdurrahman bin Auf, "Inilah kesempatan bagi diriku untuk mengurangi hartaku." Caranya gimana? Membeli kurma-kurma busuk dari para sahabat tersebut yang sudah tidak layak untuk dijual dengan harga tetap pada harga pasar. Dengan harapan apa? Beliau miskin, hartanya berkurang. Setelah dibeli dengan harga pasar, tentu warga Madinah sangat senang karena tidak jadi rugi, bahkan untung karena tetap di harga pasar. Tapi berapa lama kemudian ada salah satu utusan dari Raja Habasyah Afrika itu datang kepada Abdurrahman bin Auf. Ditugaskan untuk apa? Ditugaskan oleh Raja Habasyah untuk mencari kurma-kurma busuk.
Yang fungsinya untuk apa? Karena di Habasyah sana sedang terjadi suatu penyakit yang obatnya hanya melalui memakan atau mengkonsumsi kurma-kurma busuk. Dan raja tersebut membeli dari Abdurrahman bin Auf melebihi harga pasar. Kaya lagi, makin kaya. Tuh. Kalau Allah sudah berkehendak, demikian adanya. Makanya waman akhadahu bisakhawati nafsin burikalahu. Maka barang siapa yang mencari harta dengan penuh kedermawanan, dia akan mendapatkan keberkahan. Tapi sebaliknya, tidak akan mendapatkan keberkahan. Pertanyaannya, yang dimaksud dengan berkah itu apa? Para ulama sepakat yang namanya berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kita punya handphone, harta atau bukan? Harta. Harta ini digunakan untuk apa? Untuk main games, untuk membaca hal-hal yang nggak benar, atau kita gunakan untuk menjalin silaturahim, membaca Al-Quran, mengkaji fikih, membaca hadis, bahkan untuk menjalin silaturahim yang sudah lama putus. Kalau yang pertama pilihannya, berarti kalau ini digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, harta kita tidak berkah. Sebaliknya, dengan media harta yang kita miliki, kita justru terpicu untuk terus berbuat kebaikan, menebarkan kebaikan, berarti harta kita mengandung keberkahan. Jadi bukan perkara berkah itu banyak sedikitnya harta, tapi apakah harta yang kita peroleh itu menambah semangat kita untuk berbagi. Kotak tadi yang lewat, Pak, kotak masjid tadi itu bukan main mobil-mobilan. Jadi kalau lewat, stop sama kita, masukin. Kenapa? Karena kita yakin seberapapun kebaikan yang kita masukkan dalam kotak yang celengan itu akan memiliki dampak positif kita di akhirat kelak. Ziyadatul khair. Kalau kita punya harta berlebih, bapak dapat bonus, nanti ada bonus THR, ada bonus akhir tahun, lalu kita belikan pakaian untuk anak perempuan kita misalnya. Tapi anak perempuan kita dibelikan baju yang justru membuka auratnya. Pertanyaannya, harta kita berkah apa enggak? Berkah apa enggak, Bapak Ibu? Enggak. Jadi indikasi apakah harta kita berkah atau tidak mudah. Apakah dari harta tersebut semakin terpicu dan terpacu kita untuk berbuat kebaikan, menebar-nebar sedekah, membantu masjid-masjid yang sedang membangun, membantu fakir miskin dan kaum duafa, atau justru malah harta yang kita miliki digunakan untuk apa? Flexing, memamerkan kekayaan kita. Datang ke masjid pakai baju seadanya, giliran ke undangan pakai baju yang paling bagus. Padahal di Al-Quran mengatakan apa? Kenakanlah pakaian dan perhiasan yang sebaik-baiknya ketika masuk ke masjid. Sandal yang kita pakai, sandal jepit yang paling jelek. Kenapa? Khawatir hilang di masjid. Sepatu yang paling bagus justru kita simpan di rumah, tidak pernah mampir ke masjid. Berkah atau tidak? Lebih baik harta kita hilang di masjid daripada harta kita hilang di tempat maksiat. Kan gitu. Jadi indikasi mudahnya Bapak Ibu, sekali lagi, berkah atau tidaknya harta kita itu tergantung dari apakah dampak dari harta kita positif atau justru sebaliknya, yaitu negatif. Mohon maaf Pak, hilang. Oh udah muncul, oke. Nah itu baru preambul Bapak Ibu, mohon maaf. Baru pembukaan, baru warming up. Nah saya hanya ingin mengungkapkan begini, bahwa kenapa saya ingin fokus kepada fikih muamalah maliyah. Karena saya ngutip nih dari kitab Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'asirah karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau mengatakan al-ilmu biwujuhil kasbil halal wajibun ala kulli muslimin muktasibin. Ilmu atau cara untuk mengetahui bagaimana berusaha mendapatkan pendapatan penghasilan yang halal itu adalah wajib bagi setiap muslim yang memiliki profesi sebagai seorang pengusaha. Li'anna talabal ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Karena mencari ilmu itu hukumnya wajib.
termasuk mencari ilmu yang dia butuhkan dalam melakukan usaha pun menjadi wajib. Wa ruya an Umar radhiyallahu an, dan diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an annahu kana yatufu fis suq. Beliau satu waktu, kemungkinan besar saat beliau menjadi khalifah, melakukan inspeksi ke pasar-pasar, keliling, yatufu tawaf, keliling di pasar. Wa yadribu ba'd tujjar bid-durrah, dan memukul beberapa pedagang dengan tongkatnya, al-asa. Wa yaqul la yabi fi suqina illa may yafqahu wa illa akala riba sya'a am aba. Jangan pernah ada orang yang melakukan transaksi di pasar kami kecuali dia tahu mengenai hukum fikih muamalah. Kalau dia tidak tahu tapi tetap melakukan transaksi di pasar kami, maka dia sama statusnya orang yang memakan riba. Tuh menurut Umar ibn al-Khattab, baik dia sadari atau dia tidak sadari. Kenapa? Karena ini antara lain salah satu beda fundamental Bapak Ibu antara fikih ibadah sama fikih muamalah. Kalau fikih ibadah, kita subuh tadi melakukan sholat, rukun pertama apa Bapak Ibu? Sholat itu niat. Mau niatnya diucapkan, mau dalam bahasa Indonesia, mau dalam bahasa Arab, mau dalam bahasa Inggris, mau dalam bahasa bahasa masing-masing, terserah. Yang penting apa? Niat itu artinya kita sadar kita akan melakukan sholat subuh. Itu niat, substansinya. Tapi kalau kita sholat subuh, misalnya 2 rakaat tadi, habisnya adalah 2 jam tanpa ada niat, kira-kira jadi nggak tuh sholat subuhnya? Nggak jadi, karena rukunnya hilang, ya kan? Ketika itu bicara dalam fikih ibadah. Tapi dalam fikih muamalah, niat itu tidak menjadi sesuatu. Tidak pernah ada rukun jual beli atau rukun dalam satu akad transaksi itu terdiri dari salah satunya niat. Nggak ada Bapak Ibu, nggak ada. Itu nanti dampaknya adalah ke masalah pahala dalam konteks muamalah. Oleh karena itu, walaupun niatnya baik, walaupun niatnya baik, tapi kalau cara bertransaksinya salah, maka hukumnya jadi salah. Contoh, ada bapak-bapak kesulitan keuangan, kita bantuin. Caranya gimana? Kita kasih pinjaman uang 100.000 nih Pak, saya kasih pinjaman uang, boleh dibalikin bulan depan. Balikin ke saya, cukup tambahinnya 1.000 rupiah. Kalau bapak pinjam ke pinjol, bayarnya bisa jadi 50.000 plus 100.000, 50%. Ama saya mah cukup tambah 1.000. Jauh kan Bapak Ibu? Niatnya baik apa enggak? Statusnya halal apa haram? Haram. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Nah, jadi dalam muamalah itu niat tidak menjadi sesuatu, tidak menentukan hukum. Rukun syarat terpenuhi apa tidak? Kalau tidak terpenuhi atau bahkan melanggar, maka tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jadi itu antara lain beda utama antara fikih ibadah sama fikih muamalah. Oleh karena itu, maka sangat wajar kemudian Umar ibn al-Khattab sangat begitu gusar ketika mendapati di lapangan di pasar Madinah ada beberapa pedagang yang melakukan transaksi tapi tidak mengerti mengenai fikih muamalah. Sehingga beliau koreksi. Artinya apa? Intisari dari cerita ini sebenarnya adalah mewajibkan kepada kita kaum muslimin yang mau tidak mau pasti akan terlibat dalam aktivitas ekonomi untuk mengetahui fikih muamalah maliyah supaya kita tidak terjerumus. Itu poin dari slide yang pertama, Bapak Ibu. Poin yang kedua, tentu ketika kita berdagang, kalau Imam Al-Ghazali dalam kitabnya lagi-lagi Al-Ihya Ulumuddin, saya sering kali mengutip kitab Al-Ihya Ulumuddin. Kenapa? Karena banyak sekali kalangan di kita mengatakan kitab Ihya Ulumuddin itu bicara hanya mengenai sufi, tasawuf, ilmu tasawuf. Padahal kalau kita mengkaji kitab fikih muamalah, fikih Ihya Ulumuddin sampai akhir, di juz 4 kitab Asy-Syukr
itu justru Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membahas mengenai teori moneter, membahas tentang teori evolusi pasar jauh sebelum lahirnya yang namanya Adam Smith. Beliau mengatakan ad-dananir wad-darahim kal mir'ah. Dinar dan dirham alias uang itu seperti kal mir'ah, al-mir'ah, bukan mar'ah. Kalau mar'ah perempuan. Tapi kalau kasrah mir'ah itu seperti cermin. Artinya apa Bapak Ibu? Uang itu kata Imam Al-Ghazali tidak memiliki arti kalau dia tidak dijadikan sebagai penilai barang-barang atau jasa yang ada di sekitarnya. Kalau uang itu hanya kita dapetin lalu kita simpan di bawah bantal atau di dalam lemari, tidak ditransaksikan, maka sesungguhnya nilai itu tidak memiliki arti sama sekali, tidak berharga. Dia baru berharga kapan? Ketika dia bisa ditukarkan dengan barang dan jasa yang ada di sekitarnya. Ibarat cermin, cermin itu tidak akan pernah berfungsi kalau dia tidak mencerminkan barang-barang yang ada di sekitarnya. Itu logika sederhana yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali terkait dengan itu. Kata Imam Al-Ghazali, seorang muslim itu mau tidak mau harus terlibat dalam aktivitas ekonomi. Kenapa? Pertama, karena dia harus mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Apa yang dimaksud dengan mencukupi kebutuhan dirinya sendiri? Bagaimana mungkin dia bisa melaksanakan 4 rukun Islam? Karena ada 5 ya Bapak Ibu ya. Yang 4 ini kan ada kaitannya dengan masalah harta. Yang pertama kan masalah syahadat. Oke, nggak perlu effort dari sisi materi. Tapi yang 4, kita sholat. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar kalau kita tidak berpakaian? Makanya menjadi perhatian, mohon maaf kepada jamaah laki-laki, kalau pakai baju yang benar-benar pada saat kita ruku atau sujud itu menutupi aurat, tetap menutup aurat. Jangan sampai kita pakai kaos pada saat ruku maka celengannya kebuka, batal karena auratnya terbuka. Belum lagi ditambah dengan dosa. Dosa apa? Orang yang di belakangnya menjadi hilang konsentrasi. Karena justru terfokus pada apa yang dia lihat di depannya. Bagaimana kita mendapatkan pakaian itu? Tentu dengan cara bekerja supaya dapat uang, kan gitu. Dengan uang kita beli pakaian. Dengan pakaian kita bisa melaksanakan sholat. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan puasa Ramadan kalau tidak punya bekal untuk sahur dan buka puasa? Dari mana hal itu? Dari uang yang kita miliki, kan gitu. Bagaimana mungkin kita bisa pergi haji kalau tidak ada harta yang kita sisakan untuk keluarga yang ditinggalkan dan menjadi bekal kita di perjalanan haji? Semuanya itu membutuhkan materi. Bagaimana mungkin kita bisa membayar zakat kalau kita selalu tidak punya kecukupan harta, kan gitu. Sehingga harta itu menjadi wasilah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah kepada kita. Oleh karena itu kata Imam Al-Ghazali, wajib umat Islam terlibat dalam aktivitas ekonomi, yaitu dengan cara bekerja. Yang kedua, alasannya kata Imam Al-Ghazali, kenapa seorang muslim wajib terlibat dalam aktivitas ekonomi? Karena dia harus berkeluarga. Dia nggak mungkin hidup sendiri terus di dunia, harus berkeluarga. Nabi mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah bagian dari sunnahku. Maka barang siapa yang tidak menikah hanya karena gara-gara dia membenci pernikahan, maka dia bukan termasuk kelompokku. Jadi dia harus menikah, dia punya keturunan, dia bisa meneruskan kebaikan kepada orang lain, melanjutkan amal jariyahnya, menjadi wakaf dia di dunia walaupun dia telah meninggal dunia. Yang kedua. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, kenapa seorang muslim itu wajib terlibat dalam aktivitas ekonomi? Karena dia harus berbagi kepada orang lain. Dia tidak boleh bahagia sendiri, dia harus bisa membahagiakan diri, keluarga dan lingkungan. Artinya apa? Kita harus melaksanakan ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. 3 alasan itulah yang menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin alasan utama kenapa seorang muslim wajib terlibat aktif dalam aktivitas ekonomi.
Nah, cara yang paling sering dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan cara berdagang. Tujuan utama berdagang itu apa? Mencari keuntungan. Dengan mendapatkan keuntungan, kita bisa melaksanakan yang tadi itu. Nah, cuma pertanyaannya, keuntungan yang mana yang disyariatkan? Keuntungan mana yang tidak diperkenankan? Kalau dari transaksi yang haram, objeknya haram, caranya dengan cara yang haram, akadnya juga dengan akad yang haram, maka pendapatannya pun menjadi haram. Zakat yang kita tunaikan dari hasil pendapatan yang haram diterima apa tidak? Tidak. Salat kita dengan menggunakan pakaian, tapi pakaian dibeli dari harta yang haram, diterima salat kita? Tidak. Jadi itu menjadi sebuah koreksi bagi kita. Nah, jadi harus kita pelajari fikih muamalah itu dalam rangka apa? Tadi pendapatan yang kita peroleh dengan segala macam cara media harus bisa terjamin kehalalannya. Pertanyaan saya, di antara Bapak Ibu ada yang tidak punya rekening di bank konvensional? Ada yang tidak punya rekening di bank konvensional? Ini saya nggak tahu ngantuk, khusyuk i'tikaf, atau malu mengangkat tangan kalau menggunakan rekening di bank syariah. Ada yang tidak punya rekening di bank syariah? Nggak ada yang ngangkat. Nah, kalau kita punya rekening hanya di konvensional, sudah banyak bank syariah kita nggak peduli, dan kita nggak mau ambil pusing, tetap hanya punya rekening di bank konvensional. Pertanyaannya, ada unsur ribanya apa enggak? Pak, kan saya nggak ngambil bunganya. Oke, tidak diambil bunganya. Saya bikin Pak pernyataan di depan petugas bank konvensionalnya bahwa saya bersedia untuk tidak diberikan bunga. Oke, seolah-olah itu sudah halal. Padahal ada pertanyaan lanjutannya. Pada saat uang kita di bank konvensional kita taruh, sanggup nggak kita melakukan intervensi kepada bank konvensional tersebut untuk tidak disalurkan kepada hal-hal yang haram? Sanggup nggak? Enggak. Berarti kita berkontribusi. Selama itu ada, berarti selama itu pula dosa jariahnya akan terus mengalir. Saya ingin bedakan antara mereka yang nyaman dengan rekening di konvensional, tidak mau beralih ke syariah, dengan mereka yang tetap punya syariah tapi juga punya konvensional, semata-mata hanya karena keadaan. Ini dua hal yang berbeda. Kalau nyaman tidak mau berpindah ke syariah, hanya mau di konvensional, nah siap-siap akan menghadapi perangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita punya dua rekening, di syariah ada, di konvensional ada, dan alasan di konvensional karena kebutuhan misalnya yang tidak bisa dihindari, ini masih bisa ditolerir dalam tanda petik. Tapi ada catatannya. Apa catatannya? Bunga yang ada di bank konvensional jangan dibiarkan tetap ada di konvensional. Kenapa? Karena kalau tetap kita tidak ambil, berarti bank konvensional, lembaga keuangan konvensionalnya makin menyala. Kalau bahasa sekarang, makin menyala. Kenapa? Dia dapat biaya bunganya rendah, gitu kan? Makin enak nih dapat nasabah kayak begini nih. Jadi biaya bunganya 0, kan gitu. Makin untung dia. Oke? Sehingga caranya gimana? Tetap kita ambil, tapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan kita. Masuk ke kantong sosial. Digunakan untuk apa? Ada beda ulama, beda pendapat. Ada yang diperkenankan digunakan untuk apapun selama tidak terkait dengan kepentingan dirinya, termasuk untuk menyumbang masjid. Tapi ada pendapat ulama lain yang mengatakan bahwa kalau ada sumber pendapatan dari bunga uang, maka bunga uangnya tidak boleh digunakan untuk antara lain berinfak di masjid. Digunakan untuk apa? Pembangunan sarana umum, MCK, jalan umum, jembatan, silakan. Tapi itu bukan untuk yang sifatnya ibadah. Dan tidak boleh diberi nama.
Dapat bunga misalnya 100 juta, kita sumbangkan, minta diliput sama wartawan. Sumbangan dari fulan 100 juta, padahal itu hasil dari bunga dia. Gak boleh, jadi haram jatuhnya tetap. Itu antara lain bagaimana kemudian kita harus bisa memanage, memastikan bahwa memang hidup ini tidak selamanya hitam putih. Kadang-kadang ada yang di antara hitam dan putih. Tidak ideal halal haram, kadang-kadang antara halal dan haram. Yang kita kenal dengan istilah syubhat. Atau bahasa lainnya adalah halam. Tidak halal, tidak haram, tapi halam. Gak jelas statusnya. Nah, oke. Nah, kalau sudah dikasih informasi bahwa ini ada yang baik dan ini ada yang tidak baik, dan keadaan tidak memaksa kita untuk tidak memiliki pilihan, bebas kita untuk melakukan pilihan, tidak ada sesuatu yang memberatkan kita, maka hati-hati. Nabi mengatakan begini, Bapak Ibu. Innal abda, kata Nabi, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khati'atan, apabila melakukan satu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatun, maka Allah akan kasih titik hitam, satu titik di hatinya, sauda, titik hitam. Fa idza huwa naza'a, apabila kemudian dia meninggalkannya, artinya enggak lagi melakukan hal yang buruk, wastaghfaro, kemudian orang tersebut minta ampun kepada Allah, wataba, dan bertaubat, sukila qalbuhu, maka hatinya akan lama-lama menjadi bersih. Ibaratnya Bapak Ibu, ada air minum, kopi. Kan gelap tuh kopi, ya kan? Katakanlah gelap, seperti itulah hati kita. Kemudian kita tidak lagi melanjutkan untuk mengisinya dengan air kopi tersebut, tapi diisi dengan air bening. Pertanyaannya, apakah lambat laun air yang ada dalam gelas kopi tadi itu akan memutih atau tidak? Membening atau tidak? Membening. Oke. Itu perumpamaan sederhananya. Jadi kalau dia bertobat, dia meminta ampun kepada Allah, maka titik hitam yang ada di hatinya itu lambat laun akan hilang. Akan tetapi kata Nabi, wa in ada, dia balik lagi, nggak kapok-kapok, nggak peduli dengan peringatan yang diberikan, zida fiha, maka Allah akan tambahkan titik hitam itu dalam kolbunya, hatta ta'luwa qalbahu, sehingga hatinya itu penuh dengan warna hitam titik-titik noda tadi. Wa huwa arran, dan itulah kata Nabi yang dimaksud dengan firman Allah dengan istilah arran. Alladzi dzakarallah, yang Allah telah firmankan dalam satu ayat, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidaklah demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita terbiasa melakukan hal-hal yang buruk, menganggapnya itu sebagai hal yang sepele, sadar atau tidak sadar, maka hati kita akan menghitam. Ketika seluruh hati kita sudah menghitam, segala hal yang benar akan tertolak. Dan kita tidak nyaman kalau tidak melakukan hal yang buruk. Itulah sunnatullahnya. Makanya Allah memberikan peringatan. Oke, 7 menit lagi. Bener ya Kang Pak Anton? 7 menit lagi ya. Nah, ini baru masuk sedikit. Akad dalam keuangan syariah, Bapak Ibu. Akad dalam transaksi bisnis syariah itu cuma ada 2. Simple. Tapi kalau kita tidak tahu, kita bisa salah memperlakukan akad. Jatuhnya jadi haram. Akad terbagi menjadi 2 hal besar. Yang pertama namanya akad tijari atau akad tijaroh, akad komersial. Akad yang memiliki karakter dia mendapatkan, memang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan. Wajar mendapatkan keuntungan. Bahkan Imam Al-Ghazali lagi-lagi dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan motif mencari keuntungan bagi seorang pedagang muslim itu adalah mencari laba, dan itu diakui dalam hukum Islam. Bahkan beliau mengatakan di bagian yang lain, tidak ada batasan maksimal keuntungan yang diatur dalam syariah. Jadi kalau kita beli handphone ini harga 10 juta kita beli,
Kita jual kepada orang lain 1 miliar, boleh. Boleh. Menurut Imam Al-Ghazali, mengambil keuntungan sebesar-besarnya tidak dilarang. Selama apa? 2 unsur terpenuhi. Tidak ada unsur penipuan dan tidak ada unsur pemaksaan. Kalau bahasa ekonominya diserahkan kepada mekanisme pasar. Kalau nggak laku, salah sendiri. Kenapa menetapkan margin keuntungan yang terlalu tinggi? Nah, itu maknanya. Jadi kalau mau dapat untung dari akad-akad yang sifatnya tijari atau commercial base, boleh. Nggak ada batasan. Tapi sebaiknya perhatikan pasar. Dalam satu hadis, Nabi mengatakan begini, rahimallahu abdan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Allah itu hanya akan memberikan kasih sayangnya kepada 3 kelompok manusia dalam konteks muamalah nih. Kepada 3 kelompok manusia. Siapa itu? Rahimallahu abdan samhan idza ba'a. Samhan idza ba'a, yang toleran ketika berjualan. Kita jadi pedagang, tapi ketika menjual barang kita, kita juga harus ada toleransi. Contohnya apa Bapak Ibu? Boya menetapkan margin keuntungan, walaupun tidak dilarang mengambil sebanyak-banyaknya, tolong gunakan toleransi. Enak nggak kita sebagai pembeli kalau butuh barang dapetin pedagang yang menetapkan margin terlalu tinggi? Enak apa enggak? Gitu. Makna tasamuh alias toleran itu juga adalah apa? Seorang pedagang itu tidak saja menetapkan margin yang tidak setinggi-tingginya, tapi berdasarkan mekanisme pasar dan harga pasar, tapi juga menciptakan kemudahan. Bagaimana orang tersebut bisa memperoleh barangnya dengan mudah? Dengan cara apa? Misalnya ada dengan cara cicilan. Itu adalah bagian implementasi menciptakan rasa tasamuh, toleran. Pembayarannya tidak hanya melalui cash, tapi bisa melalui kris, bisa melalui transfer. Itu adalah bagian dari toleransi. Sama tadi dengan kotak amal yang berjalan tadi. Ada yang punya cash, dia masukin uang cashnya. Tapi kalau ada yang tidak punya cash dan dia bermaksud ingin bersedekah juga, ada QRIS yang tertempel di kotaknya. Itu adalah bagian dari implementasi tasamuh. Bagaimana membuat orang semakin mudah dalam melakukan transaksi. Jadi yang pertama kata Nabi, Allah itu akan memberikan kasih sayangnya kepada mereka yang toleran ketika berjualan. Boya menetapkan margin jangan terlalu tinggi. Yang kedua, siapa yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Rahimallahu abdan samhan idza ishtara. Mereka-mereka yang toleran ketika membeli. Maknanya apa Bapak Ibu? Terutama kaum ibu yang paham. Ya kalau nawar jangan terlalu rendah. Berapa nih Pak? 20.000, 8.000 ya Pak? Udah gitu. Udah begitu kalau kita lihat biasanya nih, mudah-mudahan bukan di komplek ini. Ada pedagang sayur datang, ya kan, ke komplek, kemudian ketemu sama ras terkuat di dunia, yaitu ibu-ibu gitu. Nah, saya pernah pengalaman dapat menyaksikan langsung. Ibu-ibu ngambil ikan asin, dia nanya harganya berapa? 8.000. 8.000 mahal bang, 5.000 ya. Dikasih langsung uang 5.000, diambil langsung itu ikan asinnya, ditinggalkan itu pedagang yang terbengong-bengong. Ada nggak toleransinya di situ? Nggak ada. Terjadi nggak antara di mingkumnya? Tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak tahu, tidak memperhatikan fikih muamalah. Adakah keberkahan di dalamnya? Tidak ada. Allah cabut keberkahannya. Ikan asinnya bukan menambah kebaikan, tapi justru akan membuat dia makin pelit bin pedit bin bakhil. Kelompok yang kedua, rahimallahu abdan samhan idza ishtara. Yang ketiga, kata Nabi, Allah itu akan memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang samhan idza iqtada, yang toleran ketika menagih utang. Ini tema yang sangat up to date, walaupun sangat klasik. Ketika menagih utang, kalau sudah jatuh tempo dan di perjanjian dikatakan bahwa kalau tidak sanggup bayar dengan alasan apapun, maka barang jaminannya akan kita sita.
Secara syariah, selama itu diperjanjikan di awal dan disepakati para pihak, halal. Kita langsung eksekusi, itu barang jaminan. Tapi kata Nabi, yang begitu itu akhlaknya nggak bagus. Harusnya apa? Toleran dong. Dalam pengertian apa? Dia nggak bayar utang karena tidak mau bayar atau tidak mampu bayar. Dua hal yang berbeda. Kalau tidak mampu bayar, eksekusi. Kalau tidak mau bayar. Tapi kalau tidak mampu bayar, kasih tambahan jangka waktu. Nah, itu yang dimaksud dengan rahimallahu abdan. Allah akan memberikan rahmatnya kepada seorang hamba. Toleran ketika berjualan, toleran ketika membeli, dan toleran ketika menagih utang. Masalahnya adalah sisi lawannya nih yang berutang. Pada saat berutang memelas, mengungkapkan segala kesulitannya. Saat ditagih menjadi raja. Kebalikan, kita jadi seorang peminta, minta. Padahal kita yang memiliki piutang. Kebiasaan di masyarakat. Sehingga dalam memberikan utang itu, para ulama membagi beberapa tingkatan. Kalau ada orang yang berutang kepada kita, dan kita memiliki harta untuk kita pinjamkan, memiliki keluasan untuk meminjamkan, dan orang tersebut memang orang yang karakternya bagus, maka hukumnya adalah sunnah. Kita memberikan bantuan. Tapi levelnya bisa naik menjadi wajib. Manakala apa? Kita tahu dia orangnya bagus, kebutuhannya lagi sangat mendesak, dan kalau tidak kita bantu padahal kita mampu, kalau tidak kita bantu, orang tersebut akan kehilangan agamanya alias murtad, atau nyawanya akan terhilangkan, maka pada saat itu hukumnya menjadi wajib. Jadi sunnah naik menjadi wajib. Tapi sunnah bisa jadi turun menjadi mubah. Manakala apa? Orang yang minjem harta kepada kita, tujuannya bukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang pokok, tapi lebih kepada apa? Memperluas usahanya, melakukan ekspansi bisnis. Maka itu terserah mau dikasih atau tidak. Tergantung dari penilaian risiko dan segala macam dalam dunia bisnis. Oke. Bisa lagi turun dari mubah menjadi makruh. Manakala apa? Kalau orang yang minjem duit kepada kita dikenal sebagai orang yang memang hobinya minjem uang, dan dikenal juga paling pantang membayar utang. Maka dalam kategori itu, kalau kita tetap memberikan, maka jatuhnya adalah makruh. Bahkan makruh itu bisa turun statusnya menjadi haram. Manakala apa? Manakala orang tersebut memang terkenal ahli berutang, dan utangnya itu dia gunakan untuk foya-foya dirinya. Bahkan bisa jadi untuk melakukan kegiatan-kegiatan maksiat. Dalam konteks yang seperti itu, kita memberikan utang, jatuhnya bukan mendapatkan pahala, malah menjadi dosa. Karena kita berkontribusi dalam membiarkan dia dalam keadaan yang tidak baik. Oke. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, bahwa akad secara umum itu terbagi menjadi dua hal besar. Ada yang komersial base, ada yang kedua tabarru, social base. Kenapa para ulama dalam kitab-kitab fikih muamalah membagi ini dulu di dua hal, yang profit oriented dan yang social oriented? Karena konsekuensinya saling bertolak belakang. Bapak Ibu memilih akad yang basisnya adalah tijari alias tijaroh alias komersial, wajar mendapat keuntungan. Tapi kalau Bapak Ibu bermaksud untuk menolong orang, membantu orang alias akadnya adalah tabaru, meminta untung, jatuhnya haram. Nama haramnya riba, Pak. Riba. Berdasarkan apa? Hadis kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Bapak minjemin uang kepada orang 100.000, kemudian minta dibalikin lebih, jadi 100.000 101.000, maka 1.000-nya itu riba dan haram. Bapak tidak minta tambahan, tapi orang yang meminjam menjanjikan, Pak Helmi, pinjemin saya duit dong 100.000, minggu depan saya balikin jadi 110.000 deh, nggak apa-apa, saya ikhlas. Walaupun dia ikhlas dan kita tidak pernah meminta atau mensyaratkan, jatuhnya menjadi riba, haram. Jadi formula dasarnya Bapak Ibu, dalam akad yang tabaru ini, haram meminta tambahan lebih dan haram dijanjikan lebih.
Pak, bagaimana kalau misalnya di awal nggak ada perjanjian untuk memberikan tambahan? Saat jatuh tempo, kita kasih tambahan, Pak. Pak Anton datang ke saya, Pak Hilmi, nih saya balikin uang pinjaman saya 10 juta. Saya terima uangnya, saya hitung, ternyata bukan 10 juta, tapi 11 juta. Saya tanya kepada Pak Anton, bukankah utang ke saya itu kemarin adalah 10 juta, kok sekarang balikin jadi 11 juta, ada lebihnya nih 1 juta. Kata Pak Anton, itu hadiah buat Pak Hilmi. Halal apa haram? Halal apa haram? Halal. Selama apa? Tidak diperjanjikan di awal. Karena kata Nabi, khairukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam membayar utang. Cuman yang halal tadi jangan dibuat lagi menjadi haram. Apa maknanya? Apa maksudnya? Pak Anton, ini 11 juta. Iya, beneran. Iya, 1 jutanya buat hadiah saya ke saya. Iya, cuman segini, Pak. Nah, itu jadi haram. Yang tadinya halal jadi haram. Nah, oke. Contohnya lagi apa? Nih, dalam kebiasaan kita. Mohon maaf. Kalau ada yang tersinggung dan tersungging, mohon maaf. Ceramah kayak begini, tijaroh atau tabaruk? Ceramah kayak begini nih, Pak. Tijaroh atau tabaruk? Komersial apa sosial? Sosial apa? Komersial. Sosial, Pak. Jadi tidak layak seorang penceramah punya manajemen dan minta tarif. Seterkenal apapun dia, tidak layak. Karena ini bukan profesi, Pak. Ini dakwah. Kenapa dia lakukan itu? Mungkin tidak paham mengenai pembagian akad tadi. Mana akad tabaruk, mana akad tijarah. Kalau mau dapat untung, jangan jadi penceramah. Jadi apa? Trainer. Kalau trainer komersial apa sosial? Komersial. Wajar dia punya tarif. Paham ya Bapak Ibu ya? Sehingga kita sebagai orang-orang jamaah di masjid, komunitas masjid, jangan juga membiarkan kondisi yang salah itu kejadian gitu. Sebagai bentuk kepedulian kita, sebagai bentuk kasih sayang kita terhadap sesama muslim. Jadi harus juga menjadi perhatian kita agar apa? Apa yang kita lakukan itu sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam akad-akad tijarah ini, karena sudah jam 6, sudah selesai ya Pak? Pak Anton, saya akan lanjutkan insya Allah di tanggal 21 menurut informasi dari Pak Imam. Kita akan lanjutkan kajian ini, dan saya ingin akhiri, kalau ada pertanyaan tentang apapun itu terkait dengan fikih muamalah, selama saya bisa jawab, kita diskusikan atau kita saling memberikan pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan Pak. Afwan. Jadi yang terbiasa di masyarakat kita adalah hukum gadai. Hukum? Gadai. Baik Pak. Nah, menurut fikih muamalah, sependek yang saya ketahui, tolong dikoreksi Ustaz. Jadi kalau menggadaikan motor atau sawah ataupun lahan, sebaiknya motor, mobil atau lahan itu tidak digunakan, betul atau tidak, supaya akadnya menjadi halal. Terima kasih. Baik. Ar-rahan, kalau dalam kitab fikih muamalah, kitabnya, babnya bicara mengenai ar-rahan, gadai. Gadai dalam pandangan hukum Islam, prinsipnya boleh dengan catatan. Gadai itu adanya di gang tabaruk. Oke, adanya di gang sosial. Artinya apa? Saya pinjam uang dari Pak Ivan. Lalu Pak Ivan bilang, pinjam uangnya berapa? 100 juta. Wah, gede juga ya Pak Helmi. Kalau kayak gitu supaya saya aman, nyaman, dan gak terlalu banyak khawatir terhadap uang yang saya pinjamkan, saya minta barang jaminan boleh? Boleh Pak. Apa bentuknya? Apa aja yang Bapak minta? Terserah. Oh, ada sawah? Oke, sawah. Sawah saya serahkan kepada Pak Ivan.
Dalam konteks gadai, hasil panen tidak boleh diambil oleh si penerima gadai. Kalau diambil sama penerima gadai, sama hanya dengan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Jadi kalau minjemin uang, kita harus punya konsekuensi yang kita harus ketahui. Itu namanya mukallaf, cakap hukum. Nggak sembarangan ikut melakukan transaksi. Kalau minjemin uang, jumlahnya banyak dan pengembaliannya kita tahu jangka waktunya panjang, artinya kebiasaan dalam ilmu ekonomi, uang hari ini lebih bernilai daripada uang 10 tahun yang akan datang, kan gitu. Kalau kita tetap pinjemin uang, maka siap-siap terima risikonya. Minjemin 100 juta, 10 tahun yang akan datang tetap akan terima 100 juta. Itu risiko kalau kita minjemin uang. Makanya dalam melakukan transaksi kita harus ngerti resiko akad yang kita gunakan itu apa. Itu yang dimaksud dengan mukallaf, ahliyah, cakap hukum, faham betul mengenai resiko yang akan kita hadapi. Kalau kita merasa bahwa uang kita dipinjemin dalam jangka waktu lama, jumlahnya besar, tidak akan memiliki nilai yang sama di hari ini, maka caranya gimana? Kalau bahasa kerennya pakai hedging, Pak. Pakai lindung nilai. Gimana caranya? Jangan kita pinjemin uang. Paham nggak Bapak Ibu? Cari barang yang nilainya stabil. Apa itu? Biasanya emas. Gini aja deh Pak Ivan, saya pinjeminnya jangan uang. Saya pinjeminnya dalam bentuk emas 100 gram. Jadi 10 tahun yang akan datang, balikin uang apa balikin emas? Emas. Pinjem emas balikin emas. Pinjem uang balikin uang. Pinjem barang balikin barang. Jadi jangan protes Pak. Orang tua kita meninggal, kemudian ada catatannya punya piutang di si A 20 tahun yang lalu 10 juta. Kita datang kepada orang yang berutang, minta bayar, dibayar tetap 10 juta. Kita protes, nggak boleh. Kata itu konsekuensi dari pinjaman. Begitu pula dengan konsep dari gadai tadi. Sawah diserahkan sebagai jaminan saja, bukan pengalih kepemilikan. Hanya sebagai jaminan. Kalau saya tidak membayar, saya bengal, maka itu sawah akan dijual sebagai pembayar utang. So kalau ada hasil panen, milik siapa hasil panen itu? Milik si pemilik sawah, yaitu saya. Pak, bagaimana kalau orang yang mengelola sawah tersebut, yaitu si penerima gadai, dia punya biaya, keluar biaya untuk bayar buruhnya supaya sawah itu tetap produktif. Dia beli bibitnya. Boleh apa tidak diambil biaya-biaya tersebut dari hasil panen? Boleh. Tapi sebatas real cost. Biayanya nyata. Tidak ada keuntungan. Oh, biaya-biayanya berapa selama pengelolaan? Misalnya 500.000, maka boleh diambil dari hasil panen sebesar 500.000. Pak, kalau saya mau dapetin lebih dari 500 boleh apa enggak? Boleh. Loh, kok boleh? Dengan catatan kelebihannya tersebut mengurangi hutang orang yang berutang. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi begitu Pak, kurang lebih. Prinsip dasarnya rahan boleh. Cuma pastikan tidak boleh ada kelebihan yang diminta. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya tentang hukum asuransi kesehatan seperti BPJS. Mohon maaf Pak, suaranya boleh agak didengar. Mau tanya Pak Ustadz mengenai hukum asuransi kesehatan seperti BPJS dalam Islam. Terima kasih. Hukum asuransi, konsepnya adalah yang syariah. BPJS-nya ada BPJS yang syariah. Kenapa saya tahu? Karena saya menjadi konsultannya waktu membuat produk BPJS syariah. Saat ini kantornya hanya ada di Aceh. Saat ini hanya ada di Aceh. Tapi kita yang di luar Aceh boleh menjadi anggota BPJS dengan registrasi di Aceh. Nah, oke. Yang konsep syariahnya gimana Pak? Konsep syariah nih asuransinya gini Bapak Ibu. Tadi kan ada kenclengan tuh, meter, ya kan?
Itu ibaratnya begini. Ini kita dalam satu ruangan, let's say ada 100 orang. Punya satu visi pemahaman yang sama. Bahwa kita ingin menjalankan perintah Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Kita sepakat satu ruangan ini untuk saling membantu. Andaikan di antara kita suatu ketika ada yang terkena musibah, apakah meninggal dunia atau kecelakaan, maka kita akan bantu. Sebenarnya sebelum kita melakukan komitmen ini kan telah menjadi kebiasaan kita, betul apa enggak Bapak Ibu? Ada yang meninggal nih, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia fulan bin fulan, kan gitu ya. Apa yang kita lakukan? Cuman bilang inna lillahi? Tidak kan? Kita berkunjung, takziah, lalu cari baskom. Kalau di Betawi itu ada baskom, ya kan? Yang ditutupin sama kain. Datang ngapain kita? Cuma mau nengok itu doang? Bukan, ya kan? Kita keluarkan sebagian harta kita cemplungin ke situ, ya kan? Itu bagian dari asuransi sebenarnya. Cuma asuransinya tidak sistematis dan tidak terencana. Impactnya apa? Kalau ternyata orang yang meninggalnya itu adalah dari keluarga yang secara ekonomi tidak bagus, dan meninggalnya kebetulan pada saat Lebaran hari ketiga, di mana tetangga-tetangganya lagi pada pulang kampung, gitu. Kira-kira uang yang terkumpul untuk membantu beliau yang kena musibah itu cukup nendang apa tidak? Tidak kan? Nah, oke, ya enggak? Walaupun pasti keluarga tersebut tidak mengharapkan bantuan itu. Kalau disuruh pilih, mungkin memilih tetap orang yang meninggal itu hidup kembali, kan gitu ya? Nah, sehingga kita buat dia menjadi satu sistematis. Caranya gimana? Yuk Bapak Ibu, kita sepakat dalam satu ruangan ini menyisihkan sebagian harta kita. Masing-masing orang menyisihkan berapa rupiah, silahkan, sepakati. Lalu uang tersebut kita kumpulkan. Oke? Kencelengan tadi kita masukin tuh secara sistematis, ya kan? Secara periodik kita kumpulin. Yang digunakan untuk apa? Kalau di antara kita ada yang meninggal dunia atau kecelakaan, maka sebagian dari kencelengan itu kita akan kasihkan kepada orang yang terkena musibah tersebut. Masalahnya adalah uang sudah terkumpul, tapi yang kena musibahnya nggak pernah kelihatan. Maksudnya nggak pernah kelihatan tuh nggak pernah ada musibah. Alhamdulillah, gitu kan? Kita belum tahu, tapi harta sudah terkumpul. Padahal dalam satu ayat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun harta yang tidak membelanjakannya di jalan Allah, fabashshirhum, kata Allah, berikan dia kabar gembira. Orang yang suka melakukan penimbunan harta, berikan mereka kabar gembira. Fabashshirhum, dengan apa kabar gembiranya? Bi'adzabin alim, dengan azab yang sangat pedih. Walaupun niat kita tadi baik Bapak Ibu, kita kumpulin harta dalam rangka untuk membantu, tapi kan dia jadi idle, jadi nganggur, jadi uang pasif, kan gitu. Tetap dia harus bisa diputar supaya tidak iktinas, tidak tertimbun. Caranya gimana? Kita minta di antara bapak-bapak yang kumpul ini, ada nggak yang sanggup untuk mengelolanya harta ini? Oh ada Pak, tapi mohon maaf saya udah kerja, waktunya jadi nggak ada. Punya kemampuan, waktu tidak ada. Ada yang mengatakan, Pak saya punya waktu, tapi mohon maaf ajarin saya dulu dong caranya. Sama aja bodong, kan gitu ya. Punya waktu tapi tidak punya keahlian. Akhirnya apa? Kita di ruangan ini sepakat untuk menunjuk satu pihak di luar kita, yang di kemudian hari kita kenal dengan istilahnya perusahaan asuransi. Yang bertindak selaku apa? Selaku wakil atau representasi dari kita. Kalau ada yang kena musibah di antara kita, ente bayarin ya. Jadi juru bayar. Selama belum ada yang kena musibah, tolong ente kelola ya. Ente investasiin yang sesuai syariah, sehingga harapannya dana sosial tadi, dana tabaruk tadi akan bertambah karena diinvestasikan ke instrumen keuangan syariah yang berpotensi menghasilkan keuntungan. Kita kasih tugas lagi tuh si perusahaan asuransi, tolong marketingin dong, tolong pasarkan dong. Yang ada punya satu komitmen ini baru 100 orang. Kita ingin ngajak orang-orang di luar kita yang mungkin punya pemahaman yang sama, tapi nggak tahu di komunitas yang mana mereka bisa satu frekuensi.
tolong pasarin. Oke, jadi marketing. Kata perusahaan asuransinya, siap Pak, saya menjadi wakil Bapak untuk jadi tukang tagih. Karena kalau nggak ada yang ngingetin tukang tagih sebagaimana arisan gitu kan, sekalinya dapat orang yang arisan dia akan kabur kan gitu biasanya. Nah, sehingga harus ada yang ngingetin setiap periodik. Dia jadi penagih. Yang kedua, dia akan jadi juru bayar kalau ada yang terkena musibah. Yang ketiga, dia akan menjadi wakil kita untuk menjadi pengelola harta tersebut. Atas tugas-tugas tersebut, kata perusahaan asuransi, saya minta bayaran. Boleh apa enggak Bapak Ibu? Boleh. Jadi bukan jual beli resiko. Di asuransi syariah bukan jual beli resiko. Tapi apa? Membayar jasa perusahaan asuransi untuk melakukan hal-hal yang tadi. Jadi uang yang terkumpul misalnya 100 juta itu akan dibagi menjadi 2 rekening. Rekening misalnya 80% untuk dana tabaru yang digunakan untuk membayar kalau di antara kita ada yang terkena musibah, dan yang 20% untuk membayar jasanya si perusahaan asuransi syariah. Loh Pak, dalam asuransi syariah ada dana hangus nggak? Misalnya gitu. Saya nih Pak, alhamdulillah ikutan asuransi kesehatan, tapi dalam 1 tahun nggak pernah kena musibah. Orang-orang yang nggak ngerti konsep asuransi syariah, yang harusnya bersyukur karena tidak terkena musibah, malah mengeluh, betul apa enggak? Uangnya hangus, gitu ya. Padahal dalam konsep asuransi, uang yang tadi kita cemplungin tadi, kan dibagi jadi 2 tuh. Ada yang 80, ada yang 20. Yang 20 jadi miliknya perusahaan asuransi sebagai jasa dia tadi itu, melakukan tugas sebagai administrator dan manajer investasi. Tapi yang 80 itu selamanya abadan abidin akan ada di situ dan digunakan untuk membantu mereka-mereka yang terkena musibah. Walaupun kita sudah tidak ikut asuransi lagi, tapi itu yang 80 tidak pernah beralih menjadi hartanya si perusahaan asuransi. Itu Pak bedanya. Kalau di konvensional nggak begitu. Kalau di konvensional, yang kita bayar adalah kita membeli polis. Kalau bahasa umumnya, kita bayar 100% menjadi miliknya perusahaan konvensional. Kita nggak kena musibah, dia untung. Karena uang 100 kita diakuisisi sebagai pendapatan asuransi konvensional. Kalau kita banyak klaim, lebih besar daripada jumlah uang yang dikumpulkan, dia rugi. Oke, makanya di situ ada istilahnya maisir, ada untung, ada ruginya. Nah, ketika ada yang beruntung, maka yang lain rugi, itulah maisir. Dan itulah konsep yang ada di asuransi konvensional. Bedanya dengan asuransi yang syariah. Kurang lebih begitu, Pak. Sama dengan bank konvensional tadi, kalau kita terpaksa, misalnya kita karyawan, kan banknya memang udah ditunjuk ya, konvensional kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, cuma numpang lewat doang. BPJS juga sama, udah didaftarin, kita tinggal numpang lewat doang, walaupun nggak pernah dipakai. Jadi ya itu boleh-boleh aja. Nah pertanyaannya kalau BPJS Syariah tadi, bisa, kalau BPJS Syariah yang di Aceh tadi, bisa nggak kita berobat ke Hermina, Pak? Oke. Ustadz. Baik. Kalau yang belum jadi peserta BPJS, bisa BPJS yang syariah, pilih. Tapi kalau yang sudah existing, tetap gunakan, Pak. Karena tidak bisa beralih, tidak ada kebijakan untuk dikonversi menjadi syariah. Nah, saya belum tahu apakah Pak Anton di sini kita pernah membahas mengenai tema maqasidus syariah. Saya belajar dulu 6 semester maqasidus syariah. Saya simpulkan, minta waktu 6 menit kurang lebih. Ya, 6 semester kita ringkas jadi 6 menit. Jadi maqasidus syariah itu Bapak Ibu, maqasid berasal dari kata-kata maqsud. Diadopsi menjadi bahasa Indonesia maksud alias tujuan. Maqasidus syariah artinya tujuan diturunkannya syariah. Yaitu apa? Menurut Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syatibi, tujuan diturunkannya syariah adalah untuk menciptakan kemaslahatan. Apa arti kemaslahatan? Kebaikan. Kebaikan yang bagaimana supaya tidak terjadi konflik of interest? Maka Imam Asy-Syatibi itu mendefinisikan yang dimaksud dengan kemaslahatan adalah menjaga
memelihara 5 unsur pokok kehidupan. Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hibzuddin, hibzun nasl, hibzul akal, hibzun nasl, dan hibzul mal. 5 itu. Ulama kontemporer nambah lagi 1, hibzul bi'ah, menjaga lingkungan. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, standarnya adalah memastikan 5 pokok kehidupan tadi tidak terganggu. Kalau ada tindakan kita yang mengancam saja salah satu dari 5 unsur ini, maka tindakan kita menjadi makruh bahkan haram. Menjaga agama, tidak boleh kita melecehkan agama. Dulu ada kasus pelecehan agama. Kita protes, kenapa? Karena mengandung mudorot. Karena terganggu agama. Oke. Beberapa waktu yang lalu juga viral, ada seorang muslim melecehkan agamanya sendiri, gitu kan? Hanya semata-mata ingin cepat viral. Oke, nggak boleh. Yang kedua, kita tidak boleh bunuh diri. Kenapa? Karena mengancam jiwa. Kita nggak boleh haram mabok-mabokan. Kenapa? Karena mabok-mabokan merusak akal, ya kan? Kita tidak boleh berzina. Kenapa? Karena merusak keturunan. Kita tidak boleh melakukan riba, tidak boleh mencuri, tidak boleh merampok. Kenapa? Karena mengancam harta. Artinya Bapak Ibu, faktor untuk menentukan atau indikator untuk menentukan tindakan kita halal apa haram cuman dilihat dari 5 unsur tadi. Apakah tindakan kita mengancam keberlangsungan salah satu dari 5 unsur pokok kehidupan tadi atau tidak? Mengancam agamakah? Mengancam jiwakah? Mengancam akalkah? Mengancam hartakah? Atau mengancam turunan kitakah? Kalau iya, tinggalkan. Jangan lakukan perbuatan itu. Tapi kalau sebaliknya, tindakan kita itu justru menyuburkan 5 hal tadi atau salah satunya, lanjutkan. Karena itu masuk dalam kategori yang halal. Nah, oke. Nah, dalam pembahasan berikutnya, 3 menit lagi, nah, para ulama mengatakan, tidak selamanya kita hidup itu ideal. Pilihannya halal atau haram saja. Oke. Sehingga kemudian para ulama membuat 3 formula. Ini saya dulu belajarnya 2 semester, Pak. Sekarang cuma kita bahas 2-3 menit. Ya. Kalau ada satu kondisi, oke, ini formula pertama. Ada satu kondisi di mana posisinya adalah kita harus memilih. Kita harus memilih. Tidak boleh abstain. Tidak boleh abstain. Dan yang dipilihnya itu harus salah satunya, tidak boleh seluruhnya. Hanya boleh salah satunya. Pilihan pertama maslahat. Pilihan yang kedua mudorot. Mana yang kita pilih Bapak Ibu? Mana yang kita pilih? Maslahat. Jelas. Iqra 1 gampang, ya enggak? Nah, ada bank syariah, ada bank konven. Mana yang kita pilih? Kayak agak tersekat gitu ya. Syariah, oke, clear and clean. Iqra 2. Pilihan pertama sama ya kondisinya, tidak ada pilihan ketiga, kita harus memilih dan hanya boleh memilih salah satunya dan tidak boleh abstain. Pilihan pertama maslahat. Pilihan yang kedua juga maslahat. Mana yang kita pilih? Harus dipilih salah satunya kan? Yang mana? Pilihan pertama maslahat, pilihan kedua maslahat. Aturannya adalah tidak boleh memilih kedua-duanya, harus memilih salah satunya dan tidak boleh abstain. Mana yang kita pilih Bapak Ibu? Satu maslahat, mana yang kita pilih? Yang paling sedikit mudaratnya. Kita nggak bicara mudarat Pak, ini maslahat, mana yang kita pilih? Yang maslahatnya lebih besar. Fikihnya disebut dengan fikih aulad atau fikhul aulawiyat, fikih prioritas, mencari yang terbaik di antara yang baik. Ada banyak bank syariah, pilihlah bank syariah yang ketika menyalurkan dananya lebih memperhatikan kegiatan-kegiatan mikro UMKM, kan gitu. Yang penyaluran dananya untuk di dalam negeri, bukan untuk luar negeri. Tapi dalam konteks baik, memilih yang terbaik di antara yang baik, yang tidak kita pilih bukan berarti haram. Paham ya Bapak Ibu ya? Tetap dia halal. Cuma dalam kondisi ini kita pilih yang paling bermaslahat. Iqra 2. Iqra 3, kaitannya dengan pertanyaan Bapak tadi. Ada 2 pilihan. Kita tidak boleh abstain. Kita tetap harus memilih.
dan hanya boleh memilih salah satunya. Masalahnya adalah pilihan pertama mudorot, pilihan yang kedua juga mudorot. Mana yang kita pilih? Yang mudorotnya lebih sedikit. Fiqhul muwazanah, mencari yang paling ringan tingkat mudorotnya. Kita udah terlanjur nih, KPR-nya di konvensional, misalnya begitu. Asuransinya di konvensional. Kalau kita break di tengah jalan, unit link yang konvensional tidak menghasilkan, alias kita rugi, kan gitu kalau asuransi. Oke? Atau KPR-nya kita nggak punya uang, kan gitu. Kalau kita udah terlanjur sama KPR konvensional, pilihan idealnya adalah pinjam uang dari orang tua, kan gitu ya. Kalau orang tua kan selalu membantu, walaupun sudah tidak punya uang, tetap akan membantu anaknya, betul apa enggak Pak? Kalau orang tua nggak punya, pinjam sama saudara, pinjam sama tetangga, pinjam sama kerabat yang bersedia untuk meminjamkan. Kalau ada, lunasin segera. Oke. Pak, nggak ada juga alternatif yang ketiga, yaitu apa? Alternatif yang ketiga, niatkan dalam hati, tetap ada di konvensional, tapi nanti kalau ada THR, kalau nanti ada insentif, kalau ada nanti bonus akhir tahun, gunakan itu untuk melakukan pelunasan sebagian. Komitmennya adalah kita ingin segera tinggalkan perbuatan yang haram tadi. Gitu. Itu namanya fiqhul muwazanah. Jadi jangan kemudian, Bapak dapat kerja di mana? Di bank konvensional. Haram Pak, tinggalkan Pak. Apakah kulit Bapak sudah kebal terhadap api neraka? Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Dia harus meninggalkan pekerjaan. Memang ada orang yang siap menampung dia sebagai pegawai, gitu loh pertanyaannya. Kalau ada orang yang kerja masih di konvensional, niatkan untuk apa? Membantu yang konvensionalnya untuk membuka syariah. Kalau sudah ada, membantu untuk memperbesar porsi syariahnya. Kalau nggak ada juga gimana? Sambil berjalan, tetap bekerja dengan baik dan benar, menjadi contoh bagi teman-teman kerjanya bahwa inilah ciri khas pekerja muslim. Jujur, tepat waktu dan segala macam. Dan di sisi yang lain, kalau ada peluang yang lebih baik atau setara, pindah segera. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk resign, nggak bisa. Jangan menghindari mudorot dengan cara menciptakan mudorot yang lain. Jadi itu akan bisa kita pahami manakala kita bisa belajar mengenai ilmu tadi, maqasidus syariah, bahwa hidup ini tidak selalu ideal. Maka kita harus berdamai dengan kenyataan. Nah, makanya Imam Asy-Syafi'i dalam satu kitabnya itu mengatakan, idza daqal amru ittasa'a wa idza tasa'a daqa. Apabila satu perkara itu mengalami kondisi yang menyulitkan, maka hukumnya menjadi meluas, menjadi fleksibel. Tapi kalau keadaan itu normal, maka hukumnya kembali menyempit alias kaku. Contohnya apa? Dalam ibadah misalnya, kita sholat zuhur di lingkungan kita berapa rakaat Bapak Ibu? 4 rakaat, kan gitu. Nggak ada halangan apapun. Normal, maka hukum kembali menyempit. 4 rakaat, apapun alasannya tetap 4 rakaat. Tapi kalau kita dalam perjalanan, misalnya nanti pulang kampung, kan gitu. 8 jam, 12 jam, sejauh-jauhnya kampung kita, maka Allah kasih keringanan dalam bentuk bisa sholat jamaah qashar. Karena keadaan memang menyulitkan. Itu kaitannya apa? Tadi idza daqal amru ittasa'a, apabila satu perkara itu mengalami satu kesulitan, maka hukum menjadi fleksibel. Allah juga paham. Gitu kan? Ngerti kita, karena Allah lah segala pencipta atas segala sesuatu. Kan gitu. Tapi kalau idza tasa'a, apabila satu kondisi udah normal kembali, maka hukum kembali normal. Gitu. Jangan kemudian mencari-cari alasan. Kita terbang, jatuh pesawatnya. Ketika jatuh pesawat, alhamdulillah kita masih hidup. Nggak ada makanan lain kecuali apa? Bangkai teman ngobrol kita pada saat di pesawat. Nggak ada makanan lain. Karena kalau nggak kita makan, kita mati, maka menjadi halal dalam kondisi itu. Tapi nggak boleh kemudian makannya sebanyak-banyaknya. Hanya cukup setengah sendok misalnya begitu. Halal pada saat itu. Yang nggak boleh apa?
makan lebih dari sekedarnya, bahkan dijadikan oleh-oleh ke rumah pada saat dia sudah kembali ditemukan. Itu jadi haram. Itu yang dimaksud dengan keadaan menyempit hukum meluas, keadaan normal hukum menjadi menyempit kembali. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Kalau masih ada pertanyaan, saya serahkan kepada Pak DKM. Kita cukupkan dulu ya Pak ya. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin private ya. Ya. Saya izin Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan lain karena ada kegiatan di tempat lain kerja gitu ya, kita akan jawab tapi informal setelah kita tutup. Oleh karena itu mari kita tutup majelis taklim kita hari ini dengan yang paling utama membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan, kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Kalau mereka sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Allah lipat gandakan amal kebaikannya. Allah luas lapangkan alam kuburnya. Allah masukkan ke surganya kelak bersama kita. Andaikan mereka masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan usianya. Allah berikan rasa ridho terhadap kita, agar kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Terus berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena kalau ada orang tua yang masih hidup, kata Nabi, itu adalah surga, pintu surga yang Allah berikan kepada kita di muka bumi ini. Maka manfaatkan semaksimal mungkin keberadaan orang tua kita. Oleh karena itu sangat pantas, sangat layak, bahkan wajib bagi kita untuk mendoakan mereka. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.